Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi Horas Bali G Academy. Masih sehat ya, Pak ya? Oh, sehat walafiat dong. Baiklah, hari ini hari Jumat 8 November 2024. Topik kita masih seputar fakta persidangan di PK Jessica Wongso. Hari ini akan membahas tentang metadata yang salah ketik. Bagaimana itu, Pak? Metadata salah ketik. Alasan yang dibuat-buat oleh JPU ya di kontra memorinya ya. Ada di belakang tuh saya di belakang itu video ini. Jadi Nopum Jessica Kumala Wongso itu kan video berikut dengan statement dari Edi Darmawan Salihin. Katanya Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sudah melihat. Jadi itu tidak dihadirkan di persidangan sengaja oleh mereka supaya Jessica tidak dihukum mati biar keseksa katanya ya. Maunya mereka seumur hidup. Bayangkan itu ya, mereka penggal semena-mena bukti digital itu. Ini dihadirkan, ini tidak. Suka-suka. Inilah kondisi potret hukum di Indonesia ya. Pantas saja Kepolisian Republik Indonesia di zaman Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mendapatkan pujian sebagai kepolisian terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara ya. Nomor berapa itu? 18 dari 100 dunia ya. Nomor 1 se-Asia Tenggara. Jadi inilah semena-mena ya. Terkait Nopum tadi itu ya, untuk kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59 itu di metadatanya Muhammad Noor Al-Azhar, itu metadata itu ya. Ya, yang harusnya produk dari tools yang dia gunakan, bukan diketik-ketik. Kalau salah ketik harusnya lebih jelasnya itu harusnya sebenarnya salah edit mungkin gitu ya, kalau ini ya, kalau mereka mau jujur gitu. Itulah di metadatanya Muhammad Noor Al-Azhar, metadata ya, Sandi Andika, bukan YouTube. Selalu Anda ulangi lagi penipuan di persidangan ya. Di metadata Muhammad Noor Al-Azhar itu jelas 50.910 jumlah framenya. Tetapi apa yang dibaca dalam keterangannya? 50.810. Kemana 100 framenya? Kalau sudah dibuat dari 25 menjadi 10 frame per detik menggunakan freeware e-write soft ya, yang tercatat juga di metadata itu Muhammad Noor Al-Azhar di BAP-nya itu pakai e-write soft, mengotak-atik dimensi, laju frame dan kodek ya. Jadi 10 frame per detik, berarti 10 detik hilang ya informasi itu. Jadi yang mulia nanti yang memutuskan jangan salah. Oh, itu kan cuma 10 detik. Oh, tidak begitu yang mulia. Kita lihat lagi pasal 6 Undang-Undang ITE. Ya, barang bukti itu harus dijamin keutuhannya, barang bukti digital itu. Kalau tidak utuh, maka tidak sah dihadirkan di persidangan. Jadi itu runtuh semua. Apa yang dianalisa psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli hukum pidana ya. Bagaimana bisa dicop-cop terus diotak-atik pakai freeware e-write soft oleh Muhammad Noor Al-Azhar, ya, manusia berhati iblis itu ya. Bayangkan kalau saudaranya atau anaknya direkayasa semacam itu, duduk di kursi terdakwa. Ya, ada orang lain yang mengotak-atik barang bukti untuk anaknya atau istrinya. Kan bagaimana ini gitu loh. Ingat keluarga kita. Ya, saya harapkan Muhammad Noor Al-Azhar sudah menyerah saja, mengaku jadi justice kolaborator. Mudah-mudahan Anda bisa dihukum rendah ya. Tetapi tidak mungkin Anda jadi polisi lagi dengan mentalitas integritas moral rendah semacam itu. Kami tidak rela ya. Pajak kami dibayar dengan moralitas polisi yang semacam kau itu ya. Jadi itulah ya, terbukti ya, kebobrokan demi kebobrokan polisi Republik Indonesia ya, menjadi tempat rekayasa. Karena Muhammad Noor Al-Azhar saat 2016 dia mengaku sebagai ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dia dirikan. Berikutnya, saya sebagai ketua Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri. Bayangkan. Begitu cara apanya ya. Aduh, luar biasa dah pokoknya apa ya. Potret hukum di Indonesia ini sudah nggak tahu lagi saya bagaimana membenahinya, kecuali
ada turun tangan seorang Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi ini, ya, dengan janji politik hukum yang tegas. Ini loh Pak, ya, hukum tegas polisi-polisi pengkhianat rakyat ini, mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar. Ya, mereka mengkhianati rakyat dengan barang bukti yang suka-sukanya, diotak-atik sedemikian rupa. Jadi ada orang duduk-duduk di kafe atau entah di mana direkayasa, ya gampang sekali. Dan saya ingatkan kepada Bapak Prabowo Subianto, jika informasi audiovisual berupa video digital itu bisa dengan gampang mereka rekayasa dengan timnya, ya, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Apalagi cuma bukti digital communication, Pak. Ya, WA chat itu database SQL-nya gampang diedit. Dan bagaimana integritas kepercayaan kita kepada kepolisian kalau seperti ini? Makanya tangkap, pecat, kalau bisa hukuman mati atau seumur hidup untuk mereka. Begitu Pak Presiden. Jadi ini kan sangat berbahaya kali, ya. Bisa diponggol-ponggol, dipotong-potong gitu, 100 frame, ya buang, jangan hadirkan di sana. Oke, kaburkan dengan freeware, erase soft, remake. Waduh, kalau begini ceritanya potret hukum Indonesia, kita takut Pak sebagai rakyat. Kalau mereka itu masih tetap ada di situ, terutama yang aktif itu, Krisnamurti sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, dan Muhammad Noah Lazar. Bahkan sekarang mereka naik pangkat. Muhammad Noah Lazar sebagai Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim. Bayangkan pertanyaannya sekarang, Mr. Prabowo Subianto. Sudah berapa ribu kali kasus semacam ini, rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar, Krisnamurti, dan Tito Karnavian? Itu pertanyaan paling penting. Ya, memanipulasi hukum dengan cara keahlian mereka mengedit video, data digital, dan lainnya. Oke, begitu pengantar saya. Oke Pak, andai kan saja ya kita kembali ke 2016, persidangan 8 tahun lalu. Kira-kira kalau Nuh mengungkapkan metadata salah ketik, kira-kira Jessica bebas nggak ya saat itu? Pertama, yang pasti dia akan ditertawakan di komunitas IT. Apalagi komunitas forensiknya itu di AFDI, ya, ditertawakan seluruh dunia, ya, bagaimana metadata bisa salah ketik, ya. Metadata tidak diketik, tidak mungkin salah ketik. Bagaimana dia salah ketik kalau tidak diketik? Kan begitu, ya. Bagaimana seseorang mati kalau dia sudah mati? Kan begitu, ya. Jadi ya itu kan alasan pembenaran dari kontra memori JPU, ya. Ya pasti argumen itu argumen dari Muhammad Noah Lazar yang disuplai. Nggak mungkin argumen salah ketik itu lahir atau dari benaknya Sandi Andika dan Ardi Tomwardi dan timnya, ya, Haribowo. Nggak mungkin. Itu pasti disuplai jawaban itu oleh Muhammad Noah Lazar. Jawab aja salah ketik, toh juga nanti nggak ada kok punishment sama kita. Indonesia ini milik kita. Kita polisi, saya kombes. Nggak mungkin saya dihukum. Mungkin itu otaknya Muhammad Noah Lazar. Tapi ingat, ya, suatu waktu, ya mungkin dalam waktu dekat, rakyat akan menuntut Mr. Presiden Prabowo untuk membersihkan kalian, ya. Makanya kami minta kepada Presiden Prabowo Subianto bertindak segera, Pak, ya, sesuai janji politik, hukum yang tegas, mulai daripada oknum-oknum yang jahat itu. Bayangkan alasan metadata yang salah ketik, itu alasan apa itu? Ya ampun. Ya, metadata itu kan terdiri dari elemen-elemen informasi kunci, mulai dari metadata yang sifatnya deskriptif, ya, menjelaskan apa nama filenya untuk apa, ya kan. Terus metadata yang sifatnya teknis gitu kan, mulai dari kodeknya, frame rate-nya, terus laju frame-nya, dan lainnya, banyak itu informasi. Terus ada metadata yang sifatnya copyright atau hak cipta gitu, ya. Ini video ini diproduksi oleh begini tahun sekian perusahaan ini, kan begitu, ya. Terus di mana salah ketiknya gitu? 100 frame hilang alasannya salah ketik. Ini kan aduh luar biasa banget, ya, dengan luar biasa brutal barbar biadabnya, ya, laboratorium komputer forensik Bareskrim pimpinan Muhammad Noah Lazar ini, ya, metadata salah ketik.
tertawa aja lah kita ya. Karena apa? Ya mereka berkuasa. Ya, satu-satunya kekuasaan yang bisa memerintahkan, membenahi ini adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh ratusan juta rakyat. Kita sebagai rakyat jelata hanya melaporkan, bersuara. Gitu. Itu sudah hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara, pembayar pajak, penyumbang APBN 80 sekian persen. Ya. Oke, terus. Mungkin ada yang baru gabung dengan podcast ini. Bisa Bapak jelaskan lagi tentang metadata? Kenapa tidak bisa salah ketik gitu Pak? Ya, metadata kan produk dari sebuah tool, bisa exit tool dan lainnya ya, exit GUI tool ya. Ketika diekspor dari DVR itu ya kan muncul dia, karena DVR itu orang kalau membuat software ya untuk merekam video atau gambar atau data digital lainnya pasti menciptakan metadata itu ya. Seperti ya DVR Telview FD161S itu pasti mencatatkan dia informasi penting di headernya itu. Header itu ya ditempatkan di atas, baru di data digital sebenarnya. Nah, header ini atau metadata ini adalah informasi kunci. Yang tadi itu saya bilang biasanya itu komponen metadata itu berupa yaitu metadata deskriptif, metadata teknis dari data yang ada di muatnya, terus metadata produktif, siapa yang memproduksi, hak ciptanya siapa, segala macam. Kalau di benak awam saya mungkin seperti ini Pak ya, metadata itu hasil sistem ya Pak ya, produk software, jadi kita nggak bisa campur tangan manusia gitu ya. Iya, produk software, dan ada juga software untuk mengedit ya, bukan salah ketik ya, mengedit. Nah, gitu. Kalau Muhammad Anwar Lazar mengedit metadata ya tambah brutal lagi dia, perbuatannya tambah lagi kekejaman hatinya itu ya, membuat orang tersangka, terpidana dengan KUHP 340 seumur hidup atau hukuman mati. Kok nggak ada otakmu Muhammad Anwar Lazar? Ya. Kemana kau? Gitu loh. Bersuaralah kau. Minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Ya mungkin masyarakat Indonesia memaafkanmu. Dan ceritakan siapa yang nyuruh kau. Gitu loh. Ini kan sudah keterlaluan perbuatanmu ini, bah. Sebagai rakyat Indonesia, ya, yang Anda makan pajak dari gaji tiap bulan sampai sebrutal itu, sekejam itu. Anda siapa? Nyuruh kau. Jadilah justice kolaborator. Bilang aja Tito Karnavian dan Krishnamurti yang nyuruh aku. Ngapain aku capek-capek ngedit pakai freeware Red Shop kalau tidak ada benefit dari aku diberi oleh atasan, kan gitu. Oke Pak ya. Di 2016 kan Bapak dituduh bahkan sama Roy Suryo itu menggunakan YouTube gitu ya. Padahal itu salah Pak ya. Dulu ya sumber itulah, datanya. Roy Suryo mungkin dibayar juga mungkin. Saya nggak tahu, jadi buzzer kan, hadir pada saat Muhammad Anwar Lazar menghadirkan rekayasanya ya. Ternyata kita dapati di metadatanya pakai Red Shop. Ya mendukung penuh gitu, percaya bahwa video yang disajikan otentik. Padahal di diskursus sudah saya bilang juga. Ya ini ciri-cirinya kalau direkayasa, mulai dari double klik aja sudah sesuai ukurannya, sesuai dengan metadatanya. Tapi ya itulah, orangnya bersih keras ya, dan saya dituduh YouTube itu dari bla bla bla, turunan A, turunan 1, 2. Padahal konsep dari nilai hash adalah kalau data otentik ya, digital kopinya kalau dilakukan forensik hashing ya tidak ada yang namanya turunan 1, turunan 2 ya. Dan pembelokan narasi bahwa di 2016 saya sebelum mengamati YouTube itu kita analisa dulu BAP-nya Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimandrianto. Tapi itu dibuang itu sengaja untuk membelokkan narasi di media massa seolah-olah dari YouTube gitu ya. Padahal ya jelas kita kalau IT ya, pasti memeriksa metadatanya dulu. Inilah pembelokan ya. Dan kita sayangkan juga 4 November kemarin sidang PK Jessica, ketika saya hadir ya, 4 November 2024, tidak ada satupun media massa atau televisi yang menampilkan live streaming atau full upload sampai saat ini. Inilah pembungkaman. Jadi
bagi kalian-kalian yang bersidang ya merasa dirinya direkayasa, sebaiknya ya anjuran Sepatu, saya bawa keluarga atau tim profesional untuk merekam, karena kita tidak bisa lagi harapkan orang lain, apalagi televisi ya. Penekanan terhadap mereka mungkin sangat sedemikian tinggi ya. Harapan saya, anjuran saya bawa tim untuk merekam supaya bisa kita analisa ya, gitu loh. Berarti saya simpulkan ya Pak, temuan Bapak pada PK Jessica Wongso 2024 ini bersumber pada metadata dari BAP, Nuh, dan Christopher, begitu ya Pak ya? Ya iyalah, jelas metadata dan metadata. Informasi kunci dan informasi kunci dan informasi kunci ya. Jadi bukan dari YouTube ya. Jadi itulah narasi dari Sandi Andika, YouTube karena dia menghindari argumen yang esensial yang sesungguhnya dari metadata tersebut. Dan di persidangan PK Jessica Wongso mereka memang tidak berani mengcounter freeware ya, e-redshop, hilangnya 100 frame itu, terus beda dua resolusi CCTV 7, satu full high definition, satu standard definition ya, CCTV 7 1557 sampai berapa itu 1839 ya, nggak salah itu. Nah itulah nggak berani ya, mengorek-ngorek profil gitu, seolah-olah profilnya Muhammad Anwar Al-Azhar itu jauh lebih berkompeten dari saya ya. Saya bukan menghina ya, tetapi kan saya S1 teknik elektrogem ya, dia S1 teknik mesin Universitas Sriwijaya ya. Jadi antara elektro dengan mesin saja sudah jauh. Siapa yang lebih banyak belajar coding, apalagi image dan video processing ya. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dibahas sebenarnya ya. Kalau kita dewasa ya, untuk meningkatkan peradaban hukum di Indonesia ini, ya balas argumen ilmiah dengan argumen ilmiah, dan itu harusnya terbuka. Televisi membuka itu, gitu loh. Jangan menutup. Uploadlah sekarang, saya bilang ada 3 stasiun kira-kira yang kemarin hadir. Upload saja, jangan takut. Anda bersama rakyat, gitu. Oke? Oke, semoga saja Pak Hakim yang akan memutus bisa menyimak ya. Kalau itu, soalnya saya dengar waktu pembacaan kontra memori itu, pihak JPU masih menekankan adanya YouTube gitu ya. Semoga Pak Hakimnya dengan keterangan Pak Rismon bersumber pada metadata BAP gitu ya Pak ya. Iya, kepada yang mulia nanti yang menyidangkan ini ya. PK Jessica Kumala Wongso terbukalah selalu terhadap information and technology, science and technology. Bukankah kemarin kalau syarat PK diutamakan untuk sains dan teknologi, ya kan? Kemarin sudah kita ungkapkan ya, ada 37 bukti rekayasa Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ditambah lagi novum hilangnya 100 frame atau durasi 10 detik ya. Kembali lagi ke Undang-Undang ITE pasal 6 ya. Barang bukti digital yang dihadirkan di persidangan harus dijamin keutuhannya. Kalau tidak utuh, semena-mena mereduksi frame, membuat kabur, memotong-motong untuk tidak dihadirkan di persidangan, apakah itu bisa kita jadikan pijakan? Gitu loh, Mister yang mulia Hakim Agung yang ada di ketinggian sana ya, Mahkamah Agung. Lihatlah potret hukum di Indonesia ya. Kalau ini kita teruskan, yang mulia hakim ya, yang akan menyidangkan nanti, maka Muhammad Anwar Al-Azhar dan gerombolannya dan komplotannya akan bergembira ya, menertawakan bahwa kami pasti menang, kami selalu menang. Apapun yang kami perbuat, hakim mengatakan yes, nggak apa-apa. Apapun yang kami perbuat, rekayasa apapun yang kami perbuat ya, di otaknya Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu, mereka akan tertawa, menertawakan rakyat ini. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kau siapa? Kami kuat, kami di lembaga yang kuat. Suka-suka kami merekayasa. Korbannya adalah siapa yang mulia? Ya rakyat jelata seperti kami ini. Bukankah Anda digaji setiap bulan yang baru naik kemarin itu untuk membela keadilan berdasarkan kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah untuk rakyat? Berdirilah netral, ya. Berdirilah netral sebagai pijakan, ya. Ditambah lagi kenetralan berdasarkan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah. Kalau saya sebagai ahli yang mengerti
tentang rekayasa ini saya tidak bisa netral, Yang Mulia. Karena saya harus berpihak pada kebenaran ilmiah. Kalau Yang Mulia mungkin bisa netral, tapi saya sebagai ahli yang bisa dikonfrontasi bahkan diseminarkan untuk membuktikan ini, saya harus berpihak pada kebenaran ilmiah. Begitu pesan saya kepada Yang Mulia supaya didengar, ya. Bisa misalnya ada keraguan sedikit tentang apa yang saya ungkapkan, tinggal panggil Yang Mulia, ya. Beberapa dosen di Jakarta sana atau di Bandung atau sekitarnya. Lakukan debat, masukan-masukan mereka. Apa yang saya ungkapkan di persidangan, diskusikan dengan ahli-ahli independen tersebut. Itu saja, supaya apa? Jangan terulang lagi seperti ini. Ya, Muhammad Noel Azhar harus kita ringkus, kita tangkap agar tidak lagi terjadi seperti ini di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke, begitu dulu. Sebelumnya memang Bapak sudah pernah jelaskan ya, apa hubungannya metadata salah ketik dengan 100 frame gitu. Tapi mungkin di antara kita ada yang baru bergabung, bisa Bapak jelaskan lagi 100 frame hilang tadi kaitannya dengan aktivitas yang dituduhkan pada Jessica yang mana? Ya, jadi di Novum itu kan 100 frame hilang ya, atau durasi video 10 detik itu. Ya, ditambah lagi dia menggunakan iRedshop ya, freeware untuk mengambur-ngamburkan. Padahal di kamera 9-15-35 sampai 16-59 itu kan di belakang dari meja 54 ya, aktivitas tangan Jessica yang dituduhkan harusnya bisa tampak. Yang kedua, pada saat Agus Triyono menyajikan kopi itu kan bisa ditangkap dengan jelas 2 juta pixel per frame, warna kopinya, volume kopi awal bagaimana, posisi sedotan benar nggak ada di situ. Ya, baru yang ketiga, gerak-gerik Marlon Napitupulu yang katanya dalam 10-15 detik bisa ingat semuanya. Ya, jumlah paper bag-nya bisa ingat, terus kok tekstur paper bag juga bisa ingat, terus sedotan posisinya juga bisa ingat. Kan dari situ bisa kita pelajari gerak-gerik kepalanya Marlon Napitupulu itu benar nggak gitu loh. Atau memang dia di briefing di belakang gitu ya, untuk menjadi saksi palsu, saksi dusta. Kan dalam 10-15 detik mengingat sejumlah hal itu kan seperti superhuman ya, Superman gitu loh. Itu banyak informasi penting sebenarnya di kamera 9 itu, tetapi justru dihilangkan 100 frame atau 10 detik durasi video, bahkan dikaburkan dengan freeware, iRedshop dan FreeMic. Inilah potret hukum di Indonesia. Begitulah kaitannya ya, Novum dengan informasi apa yang harusnya ditangkap pada kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59. Jadi Pak, saya simpulkan dengan pemahaman awam ya Pak ya. Jadi dilakukan pengurangan frame di kamera 9, yaitu untuk mengaburkan gerakan sebenarnya yang ada di sana ya, movementnya Jessica ya. Menghilangkan. Kalau yang 100 frame itu ya, atau 10 detik durasi video itu menghilangkan ya kan, berarti mencop, memotong, cutter ya kan. Berikutnya dikaburkan pergerakan-pergerakan lain yang ada tertangkap di kamera 9 itu dalam rentang waktu tersebut dengan iRedshop. Nah, mengotak-atik laju frame-nya supaya kelihatan cepat ya, tidak bisa secara visual dilihat, mengaburkan dimensi frame supaya objek-objek itu menjadi kabur ya, padahal harusnya tajam. Kodeknya juga diubah dari H264 AVC menjadi MPEG-4 visual, kan jadi lebih kabur lagi karena kodeknya lebih tua. Itulah semua ini sudah, saya kira ini sudah terbiasa dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar di kasus-kasus lain, karena memang lengkap sekali cara dia merekayasa video itu ya. Ya, jadi kalau udah kita tangkap Muhammad Noel Azhar, dia harus bersedia itu mengungkap kasus-kasus apa saja yang Anda rekayasa sepanjang karir Anda, kan gitu. Oke? Oh ya, jadi kembali ke persidangan 2016 itu Pak Hakim Binsar kan kayak butuh kayak guidance gitu ya. Itu lagi ngapain? Itu di mana sedotan? Di mana ini? Nah, berarti dilakukan pengaburan itu agar si penutur agar Nuh melakukan apa namanya ya, seperti mengarang cerita lah atau apa gitu ya, untuk menggiring opini hakim dan publik, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iyalah, terutama memanfaatkan mata senja dari ketiga hakim kan, sudah tua-tua ya kan, dengan kabur-kabur seperti itu kan dia hanya percaya narasi Muhammad Noel Azhar. Bahkan Binsar Gultom pada saat di persidangan antara membedakan centerpiece, paperback gitu yang berbeda, bayangkan centerpiece dengan paperback aja nggak tahu dia. Oh itu centerpiece, oh itu paperback, oh tadi belum sejajar paperbacknya
Bayangkanlah, ya, hanya 12 meter saja. Video CCTV kameranya 2 juta piksel per frame resolusinya. Saking kaburnya dibuat Muhammad Noel Azhar. Nggak bisa mereka. Akhirnya mereka bergantung oleh narasi Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ya, begitu juga dengan narasi Muhammad Noel Azhar di CCTV 7, ya. Itu CCTV 9 juga menggaruk-garuk gitu. Itu kan deskripsi Muhammad Noel Azhar, ya. Itu jelas di video CCTV 9 ketika dia double klik itu kan cuma seperempatnya aja. Ini harusnya full high definition, tajam, tapi apa kita lihat? Ya kabur. Gitu loh. Terus tinggal video editor dikit, gerak-gerak tangan, ya jari-jarinya bisa menggaruk. Ya. Ya itulah perbuatannya Muhammad Noel Azhar, ya. Jadi sudah sangat brutal ini. Jadi Pak Prabowo Subianto, ya, harapan saya supaya rakyat tenang, kembali lagi kepercayaan kepada kepolisian, benahi mulai dari mereka-mereka itu, supaya jangan kepolisian menjadi bukan hanya terkotor se-Asia Tenggara, bahkan nanti kalau dibiarkan menjadi terkotor se-Asia, terkorup, setelah itu sedunia. Kan bahaya ini, negara kita menjadi negara mafia hukum, mungkin pun sudah terjadi ya, seperti sekarang ini. Oke Pak, saya kira untuk topik metadata salah ketik klaim dari JPO ini cukup. Bisa bicara kita bincang ringan topik lain? Oke. 28 September tahun lalu kan Netflix meledak ya. Ya. Dan kasus Jessica terangkat lagi ke permukaan. Dan podcast Bapak itu pertama kali ada di Ray Entertainment 8 November 2023. Artinya per hari ini setahun persis ya Pak ya? Iya, sudah setahun ya. Saya pertama podcast itu tahun lalu persis. Pablo ya, Ray Entertainment. Baru selanjutnya ke Bravos. Baru selanjutnya ke Diskursus ya. Ya, terutama Diskursus saya ucapkan terima kasih lah ya. Perjuangan kita tetap bersama, tetap bersuara untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Karena kita lihat kemarin ya, 4 November 2024 aja kemarin tidak ada live streaming full upload dari TV. Ya, kita tidak bisa lagi berharap banyak kepada mainstream media. Ya, kanal-kanal alternatif inilah yang bisa kita pakai untuk menyuarakan ya. Jadi itulah terima kasih kami ya, kepada kanal-kanal yang telah bersedia menerima kami untuk menyuarakan ya, dan terutama juga Uya Kuya juga ya, banyak menonton ya, mungkin ada di mute dikit-dikit gitu ya kan, nggak apa-apa gitu. Yang penting suara kita tersampaikan. Ada sejumlah suara atau komentar Pak, itu pembebasan bersyarat Jessica pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu dikaitkan dengan podcast Anda setelah podcast dengan Uya Kuya TV dan Diskursus.net. Bagaimana tanggapannya? Ya bisa jadilah seperti itu ya, karena memang penekanan publik, tekanan masyarakat itu penting untuk mengubah kebijakan. Gitu loh. Kalau kita diam dengan rekayasa semacam ini, maka mereka akan menganggap kita bunch of idiot, ya, kumpulan orang-orang pengecut, gitu kan. Maka tidak ada kebijakan yang keluar. Jadi kalau kita bongkar juga rekayasa ini, ya, maka akan keluar kebijakan, keluar undang-undang atau apapun untuk mengawasi barang bukti digital. Karena pengawasan kepemilikan absolut oleh kepolisian terhadap barang bukti digital menciptakan dewa-dewa digital ya. Maksudnya dewa-dewa jahat, roh-roh jahat, dewa-dewa jahat seperti Muhammad Noel Azhar ini gitu. Karena dia tahu pihak seberang sana tidak memiliki barang bukti digital, ya suka-suka kita lah ya, kita punya wewenang kan begitu ya. Mr. Prabowo Subianto yang bisa mengubah ini situasi keadaan keterpurukan potret hukum di Indonesia ini ya. Ini topik lain ya Pak. Saya baca itu dari komentar beberapa penggemar Bapak lah, bisa dibilang ya. Itu banyak meminta tolonglah Bang KM50, tolong gitu di beberapa ya kanal, baik di Diskursus, Uya Kuya, di Baliga Academy juga gitu. Terus saya akhirnya juga
saya tidak begitu tahu ya tentang KM 50 ini. Terus setelah menonton tiga video dari Tempo.co ID ya, itu bagus sekali memang tayangan mereka ya tentang KM 50. Tapi saya sampai, waduh, perut saya seperti apa namanya itu ya, depresi, stres lah mungkin. Saking kejinya rasanya ya, 6 orang anak manusia dibantai begitu ya. Itu yang baru dari 3 video, belum banyak saya melakukan searching gitu. Itu, waduh, belum lagi Afif Maulana, belum lagi Noven Bogor ya. Banyak sekali ketidakadilan, Pak. Kalau masalah KM 50, Pak, mungkin ditunggu penggemar Anda. Komentarnya bagaimana ya? Ya kembali lagi ya, rekayasa ini kalau dibiarkan tidak kita tangkap akan berulang sampai generasi anak cucu kita, ya anak cucu kalian, ya sudah terjadi dan akan terjadi terus. Kalau kasus KM 50, ya saya sendiri pertama saya tidak bisa bekerja secara multitasking sebenarnya. Kalau sudah selesai kasus Jessica ini, ya mendapatkan bebas murni, kita lakukan penjelasan publik, rekayasa semacam itu, baru kita bisa melanjutkan ke kasus-kasus berikutnya seperti kasus KM 50, pembunuhan Noven dan Afif Maulana ya. Jadi kasus khusus kasus KM 50 memang sangat kompleks ya. Jadi dibutuhkan sejumlah ahli di bidang-bidang tertentu, mungkin fisika ya, mungkin ahli IT, mungkin ahli balistik, dokter forensik gitu ya. Tetapi memang karena memang yang menuntut adalah pihak jaksa, maka kita tidak punya data mendapatkan itu gitu. Belum tentu dikasih, khususnya kaitannya dengan saya ya, kaitannya dengan CCTV. Pusat data center atau cloud yang dipakai untuk menyimpan video CCTV itu yang katanya mati sehari sebelumnya dan di setiap kilometer katanya mati ya. CCTV-nya di tol itu di area KM 50, belum lagi katanya CCTV di rest area juga mati. Kan itu bisa kita baca sebenarnya kenapa dimatikan manual atau mati karena apa gitu. Ya pihak jasa marga atau siapapun yang menyimpan data tersebut sebenarnya bisa dibuka ya kalau mereka mau jujur ya, mau memihak kepada kebenaran bukan memihak kepada ketidakbenaran ya. Tapi kita akan suarakan, saya akan bantu suarakan ya. Kalau memang ada datanya ya kita analisa gitu loh, apalagi ada orang-orang belakang yang bagian itu ya, database itu ya, yang bisa kita kontak untuk mendapatkan datanya, itu akan lebih baik ya. Jadi bagi pihak-pihak yang menyimpan data yang sebenarnya terjadi, jujurlah, ayo bela kebenaran ya. Bagaimanapun Laskar FPI itu adalah saudara kita sebangsa yang tidak boleh dibegitukan ya, karena negara kita negara hukum katanya, bukan negara vigilante gitu loh ya. Siapa tahu ada keterlibatan lagi siapa itu kan, yang sini yang kasus Jessica juga kan, jenderal sampah itu. Oke, itu. Oke Pak, terima kasih atas pemaparannya, banyak sekali informasi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya semoga bermanfaat bagi seluruh Indonesia lah ya, karena akun Baligi Academy ini juga sebelumnya programming ya, akademi, tapi dimanfaatkan terpaksa ya, karena ini kok saya mengetahui kasus Jessica ini kok brutal kali begini ya. Jadi ya mau nggak mau kita bersuara ya. Kalau tidak kita yang bersuara ya masa orang Amerika yang kita harapkan bersuara untuk negara kita kan, atau orang Australia atau orang Malaysia kan, nggak mungkin. Warga kita sendiri, karena kita hidup besar dan akan dikuburkan di negara ini ya. Jadi kita harus sayang sama Republik ini. Oke, sekian dulu pemirsa dari tepian Danau Toba yang indah, Oras. Oke, selamat pagi di hari Sabtu yang cerah indah ini, tepatnya tanggal 9 November 2024. Kita akan bicara tentang yang ringan dan di luar fakta persidangan ya, tapi ada kaitannya tetap dengan kasus ini ya. Oke, kita mulai dengan, sayang sekali ya, pagi ini ada berita yang sedih lah tentang sebuah akun yang dibajak. Coba dijelaskan Pak.
Oke, pagi Horas dulu Baliga Academy, semangat kita ya untuk memperjuangkan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat jelata semacam kita di negara yang katanya sudah merdeka, padahal kita secara faktual belum ya. Seperti saat saya maju di sidang PK yang lalu 4 November hari Senin 2024 ya, sampai saat ini belum ada satupun media yang mengupload penuh ya kesaksian saya, padahal mereka ada di situ dan merekamnya. Ini sayang sekali seperti ini. Terus pada pagi hari ini kita juga saya diberitahu lewat WA ya bahwa Diskursusnet itu kanal YouTube-nya dibajak gitu. Aduh, sedihnya ya, padahal banyak sekali informasi ya dari sebuah kanal perjuangan ya untuk kita bersama, tetapi malah mengalami pembajakan ya. Jadi ya isinya bisa dihapus, bisa diotak-atik oleh mereka yang menguasainya sekarang. Jadi kalau saya ceritakan, umumnya ada dua ya kejadian pembajakan itu ya. Yang pertama adalah kita memberikan password yang sangat ya cukup dekat dengan identitas kita gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan brute force ya dari artefak-artefak digital yang mereka kuasai, khususnya Pegasus ini kan ada dimiliki oleh banyak pihak sekarang ya. Jadi dari artefak-artefak kita lewat email, lewat di HP ya, mereka punya kemampuan iterasi ya, untuk melakukan pencocokan, namanya algoritma brute force. Jadi dengan kemampuan iterasi tersebut mereka bisa mendapatkan password dari kanal YouTube kita ya. Terus yang kedua adalah yang paling umum ini biasanya pembajakan itu bukan dilakukan dengan sebuah software atau hacker atau apa ya, tetapi memang orang dalam gitu ya. Ini yang paling banyak terjadi, walaupun algoritma penyandian database di Google sudah luar biasa, tetapi tetap saja kelemahannya adalah orang dalam ya. Yang umumnya di Indonesia ini tentu ada agen ya, pihak agen yang terhubung ke salah satu atau beberapa oknum di karyawan Google atau yang menangani administrasi atau database security di sana ya, di server mereka dimanapun itu ada beberapa gitu. Jadi orang dalam itu biasanya terjadi transaksi, saya bayar sekian maka nanti bisa saya kasih sama kau apanya ya, passwordnya dan segala macam untuk dibajak. Jadi inilah yang paling sering terjadi, yaitu ya, ada middleman, ada agen di Indonesia yang menghubungkan ke oknum-oknum yang bekerja di Google atau di YouTube ya, di server mereka. Inilah yang paling sering dan inilah yang paling kita khawatirkan ya, untuk kanal-kanal perjuangan mengalami pembajakan yang umumnya dilakukan oleh middleman, bukan hacker ya. Oke, begitulah kesedihan kita tentang pagi hari ini. Aduh, bagaimana sayangnya informasi itu yang harusnya untuk publik malah dihancurkan ya, dibajak, diambil alih. Ya tentu dia ketika sudah mengambil alih akun, dia sudah bisa melakukan apapun ya terhadapnya. Oke, begitu dulu komentar saya. Ya, sangat menyedihkan ya. Padahal satu-satunya ya Pak ya, Diskursus yang mengcover dulu pertama kali Jessica Wongso dengan itu hostnya Bu Yasmin ya, yang pertama kali Iya. di November lalu ya, tahun lalu. Begitu banyak technical term, istilah-istilah teknikal saat itu yang keluar, dan banyak saya lihat komentar banyak yang berterima kasih karena banyak edukasi di sana ya. Iya, perdebatan dengan Roy Suryo juga ada di situ. Kasus Tina Cirebon juga ada di situ. Wah, sayang sekali Pak ya. Banyak sekali edukasi di kanal Diskursus yang sangat berguna untuk kita bersama. Oke, kita masuk ke topik utama pagi ini tentang moralitas. Sewaktu sidang kan Bapak seperti terdakwa ya, dicari-cari kayak katanya nggak beretika atau apa itu ya. Nah, kaitan dengan itu, di sini ada berita di tahun 21 lalu, Jaksa Agung yang bernama ST Burhanuddin itu pernah dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa, Konjak ya, terkait dengan data ganda dan juga terkait poligami. Bapak pernah mendengar itu? Ya, saya baru baca ya. Makanya harusnya tiang moralitas atau integritas moral dari Kejaksaan Agung yang menggunakan istilah agung ini dimulai dari Jaksa Agungnya ya. Jadi ya kita mendesak sebagai rakyat ya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menginvestigasi ini dengan serius, menelusuri kebenaran KTP ganda ini dari Jaksa Agung ya.
ST Burhanuddin gitu loh. Jangan dihentikan, jangan didiamkan gitu. Kalau benar apa yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa ini atau Komjak ini ya ditelusuri, ya di penjara, dipidana 2 tahun itu ya menurut undang-undang berapa itu? Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengenai KTP ganda, yaitu warga yang memiliki KTP lebih dari 1 dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Nah, makanya itu kan termasuk pidana ya, penipuan KTP ganda. Yang satu KTP-nya lahir berapa itu? Oh, saya bacakan ya Pak ya. Di sini namanya dalam sebuah KTP, ini saya baca dari berita ya. ST Burhanuddin lahir 17 Juli 1960. Lalu yang kedua ada KTP lain dari Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia, SIMKARI. ST Burhanuddin lahir 17 Juli 1954. Dan di sini dalam 2 KTP ini berbeda istrinya. KTP yang satu, istrinya itu bernama Sruningwati. KTP satunya lagi, istrinya bernama Mia Amiati. Begitu, Pak. Nah, makanya ya, jadi kalau integritas moral dari sebuah institusi ini kan dimulai dari keduanya, kepalanya, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kalau ikan busuk dimulai dari kepalanya, kan begitu kan? Jadi kalau di institusi Kejaksaan Agung ya untuk menjaga moralitas dan integritas moral para jaksanya yang di bawahnya itu ya harusnya dimulai dari Jaksa Agungnya ST Burhanuddin ini ya. Jadi kebenaran atau ketidakbenaran KTP ganda ya, yang tanggal lahirnya berbeda, orang yang sama, foto yang sama, tetapi istrinya juga berbeda, ini kan Pak Prabowo harus ditelusuri gitu loh, diinvestigasi secara serius. Kenapa? Jika ini benar ya, karena jika ini benar maka moralitas penyangga dari contoh dari para jaksa di bawahnya ini kan menjadi tidak ada gitu loh. Bagaimana bila itu benar? Berarti kan penipuan. Ya, jika itu benar maka seorang jaksa agung adalah jaksa penipu. Gitu loh. Jadi ini perlu Pak sebagai contoh Pak Prabowo gitu loh. Telusuri, tindak lanjuti apa yang dilaporkan oleh Komjak tadi itu, Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa itu benar sekali itu. Kenapa? Ya itu penipuan, ada undang-undangnya nomor 23 tahun 2006 ya kan. Pidana 2 tahun. Jadi jangan ya janji politik Pak Prabowo kan hukum yang tegas. Artinya kan kepada siapapun. Termasuk Jaksa Agung. Gitu loh, ya. Begitu. Nah, ini ada lagi berita yang saya baca di Kumparan News ya. Tanggal 21 November 21 lalu, ya sekitar 3 tahun lalu ya. Itu geger Jaksa Mia Amiati tadi yang menjadi istri di salah satu KTP itu diduga jadi istri kedua. Udah ada beritanya rupanya, berarti sinkron ya dengan aduan Komjak tadi dengan berita yang mengatakan Mia Amiati ini adalah istri kedua Kejaksaan Agung. Ya geger katanya. Nah di berita lain, di berita Antara Maret 2022 katanya bagi Mia Amiati ini hari bersejarah baginya karena dia diangkat oleh ST Burhanuddin menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, perempuan pertama menjadi Kepala Kajati Jawa Timur. Oh, yang diduga di KTP itu ya, di salah satu KTP. Ada namanya itu. Di salah satu KTP yang dilaporkan oleh Komjak tadi gitu loh. Jadi beralasan ya. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto ya, janji politik Anda hukum yang tegas kepada siapapun. Bahkan termasuk itu kalau interpretasi saya adalah termasuk pada diri Anda sendiri sebagai presiden kan gitu. Apalagi ini hanya Jaksa Agung. Ya, kalau ini benar kan hasil penelusuran ini, investigasi ini, maka terapkan hukum itu kepada dia gitu loh. Supaya nanti bisa menjadi contoh bagi jaksa-jaksa lainnya. Bagaimana ini Pak Prabowo? Jadi kaitannya dengan moralitas jaksa ini ya, itulah apa yang terjadi di sidang Jessica Kumala Wongso PK pada tanggal 4 November 2024 itu ya. Sudah kita tunjukkan juga di metadatanya itu Muhammad Nur Al-Azhar menggunakan freeware, e-write soft dan freemake. Ya, tercatat di metadatanya e-write soft. Ya. Tidak bisa dibantah. Tapi apa? Moralitas para jaksa terutama jaksa Sandi Andika itu ya lari gitu loh. Lari dari perdebatan ilmiah tersebut ya, mencari-cari argumen-argumen yang tidak penting. Harusnya akan mengakui, iya Pak, kami akan periksa, kami akan telusuri, kami akan tanyakan kepada ahli yang independen.
Bagaimana ini penggunaan freeware ini, e-readshot ini tercatat di metadata, khususnya kamera 7 dan kamera 9 yang kamera utama, kok malah diotak-atik dimensi, laju frame dan kodeknya oleh ahli forensik Mabes Polri ya, Baris Krim itu, kepala laboratorium subdit komputer forensik Mabes Polri. Kan harusnya begitu. Ya? Moralitas dari jaksa adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau kemarin di sidang kan enggak, dicari-cari, lari dari kebenaran itu. Ya? Padahal harusnya kan mereka harus cari kebenaran itu dengan ahli yang independen. Inilah lari dari kebenaran. Kenapa? Ya jika benar jaksa agungnya aja KTP ganda, ya wajar kalau moralitasnya seperti Sandi Andika dan Wahyu Oktaviandi, Ardhito Muardi, Sugi Carvalho, dan siapa itu, Haribowo dan Mailani Wung, ya kan? Tidak mau tahu dengan otensitas dan integritas keutuhan data digital. Karena terbukti, ya, flash disk di tangan mereka pun berubah. Kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang folder 7 untuk CCTV 7 kadang 4 file, kadang 2 file, CCTV 9 juga kadang 2 file, kadang 3 file, folder CCTV 3 juga kadang 2 file, kadang 3 file, dan menipu Sandi Andika itu di persidangan. Begitu loh, ya, di persidangan. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Itulah di perdebatan PK Jessica Wongso saja ya 4 November 2024 kemarin hari Senin. Itu dia tidak mau mengakui kesalahannya. Gitu loh. Sudah jelas-jelas menggunakan freeware, e-readshot itu dilarang gitu loh. Kriminal itu untuk negara maju ya. Di negara kita aja mungkin belum ada aturan spesifik, aja aturan merusak barang bukti saja ya. Belum ada di ITE itu merusak barang bukti di kita pidananya berapa gitu ya. Atau saya yang tidak tahu. Itulah, bayangkan moralitas dari para jaksa ini gitu loh. Padahal ya, kalau dia punya moralitas sedikit saja itu, Ardhito Muardi dan Sandi Andika dan lainnya itu, terutama Ardhito Muardi itu di persidangan sudah diakui, kok buram ya, gelap, kabur, diakui sendiri gitu. Tapi tetap saja dipaksakan menjadi bukti digital. Itulah mentalitas Ardhito Muardi. Yang bisa jadi dia mencontoh seniornya, gitu. Seniornya. Ya nggak apa-apa bukti rekayasa, yang penting kita menang. Kan begitu Pak Prabowo. Bagaimana rakyat mencari keadilan ini kalau jaksanya pun tidak punya integritas moral, mencari kebenaran, harus benar harus menang, apapun bayarannya, apapun alasannya. Walaupun barang bukti rekayasa pun harus kami pakai, yang penting kami menang. Dan tidak ada pengakuan minta maaf kami salah kepada rakyat. Ya, seolah-olah mereka itu punya perlindungan hukum. Jaksa itu terserah kami mau menghadirkan barang bukti rekayasa pun terserah gitu. Kan udah jelas itu semua kabur di persidangan. Ya kita temukan ternyata pakai freeware manual laser itu, e-readshot. Dan jaksa tetap bersikeras di persidangan itu. Ini kan bagaimana penegak hukum ini kalau tidak berani mengakui salah? Ya, sudah tercatat di metadatanya pun masih keras. Ya. Jadi mungkin dia mencontoh senior-senior atasan-atasannya. Makanya saya anjurkan kepada Pak Prabowo, ya, saya desak sebagai warga masyarakat, ya, telusuri investigasi identitas ganda dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ya, kebenarannya harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, gitu loh. Kalau terbukti KTP ganda, maka dia seorang penipu. Tanggal lahirnya pun ditipu, identitasnya ditipu, ya, gitu loh. Bagaimana moralitas Jaksa Agung semacam itu menjadi contoh moral bagi jaksa-jaksa lainnya seperti Ardhito Muardi, Sandi Andika, Haribowo dan lainnya. Ya hancur penegakan hukum di Indonesia ini. Mulai dari Jaksa Agung itu harus benar. Begitu pendapat saya. Oke, lanjut. Ya, kalau dikaitkan lagi dengan persidangan 2016 lalu, Jessica Wongso, itu kan salah satu ahli yang didatangkan dari Australia, Profesor Dr. Beng Beng Ong ya, itu sampai dicegat segala itu, katanya visanya harus bisa kerja untuk menjadi ahli gitu, sampai dipermalukan begitu ya. It's not fair ya. Padahal ini Jaksa Agungnya aja terang-terangan KTP-nya ganda. Terus juga katanya yang melapor tadi Komjak itu, di salah satu KTP itu dia mengaku pekerja swasta.
udah umurnya Dipalsukan. dipalsukan, toh ya. Istrinya juga Nama beda. istrinya beda karena Pekerjaannya juga Nah, swasta. swasta. Karena kan istrinya dia kalau dari dimanapun itu diselidiki, istrinya adalah Sruningwati gitu. Yang sebenarnya adalah Iya, Suniwati. iya. Oh, gitu. Nah ini yang apa ini juga udah pernah Mia Amiati ini yang menjadi Kajati Jatim itu sudah pernah dilaporkan karena dia diduga menjadi istri kedua. Jadi kan yang melantik suaminya sendiri gitu loh. Jadi itu kejadiannya Jadi di suami November. melantik istri. November sudah dilaporkan udah tahun 21. 23 Maret tahun 22 dia dilantik oleh suami sendiri menjadi Kajati Jatim dan perempuan pertama kali gitu loh ceritanya. Sebagai Kajati. Kajati di Jawa Timur gitu atau mungkin di Indonesia saya nggak tahu ya, tapi dalam berita antara itu seperti itu, dia bangga sekali gitu. Nah makanya kita desak terus ya, masyarakat netizen juga kita desak. Kita tidak mau ya pejabat publik ternyata seorang penipu ya, menggandakan, memalsukan identitasnya dalam KTP-nya ada 2. Telusuri Pak Prabowo sesuai dengan janji politik Anda. Ya, lakukan itu terhadap pejabat-pejabat Anda dulu, baru ke masyarakat. Jadi jangan kesannya seperti hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ke jajaran Bapak, gitu loh. Kalau ini benar, ya, bahwa Jaksa Agung itu menggandakan KTP identitas, ya wajar saja mentalitas Ardhito, Muardi, Sandiandika bobrok semacam itu ya. Barang bukti digital sudah buram-buram begitu dihadirkan di persidangan, dan bahkan kita bongkar pakai Muhammad Nual Azhar pakai freeware saja di Redshop, di metadata tidak ada rasa bersalah dan rasa untuk mengakui kesalahan itu ya, untuk fair play menghadirkan persidangan yang adil ya. Padahal mereka sampai mendeportasi itu Beng Beng Ong karena tidak ada visa kerja. Mereka menuntut sempurna untuk ahli-ahli dari pihak seberang, padahal mereka sendiri penipu di persidangan ya, mengaku tidak mengubah sama sekali isi flash disk, padahal berubah terus ya. Di YouTube Kompas TV tanpa kita download ya, langsung dari YouTube Kompas TV kita bisa putarkan itu di video selanjutnya, atau saya tampilkan di belakang lagi ya, di belakang video ini. Itulah Pak Presiden Prabowo Subianto. Hukum yang tegas harus dimulai dari jajaran Anda, supaya jangan omon-omon kata Bapak kan, omong-omong saja. Artinya apa? Tidak ada realisasi, tidak ada implementasi yang dirasakan oleh rakyat. Jadi ya bagi kami, kalau itu tidak dilakukan, ya berarti janji politik hukum yang tegas ya hanya angin lalu aja lah. Ya, angin lalu yang tidak perlu kami dengar lagi janji-janji politik Anda berikutnya, kan gitu. Oke? Baik Pak, saya kira cukup untuk topik hari ini. Kita sambung lain kali. Oke, pemirsa ya, siapapun pejabat publik harus jujur. Karena apa? Dia makan pengguna uang rakyat, pengguna gaji fasilitas dia semua dari rakyat. Ya, pajak kita sekarang sudah 80% lebih dari APBN. Wajar rakyat meminta ke seorang pejabat publik yang jujur. Ya, bukan yang memalsukan KTP, yang menipu. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas Bali G Academy. Ya, kali ini kita akan membahas tentang asal muasal dari flash disk ya, 32 GB itu, yang merupakan barang bukti di kasus kopi bersianida Jessica Kumala Wongso ya. Semoga ini didengarkan oleh yang mulia majelis ya, atau tim Hakim Agung yang menyidangkan ini nanti ya, bahwa ternyata saya juga baru tahu ini flash disk 32 GB ini berasal dari seorang teknisi CCTV Cafe Olivier ya, bernama Sajidin. Jadi dialah yang yang mengekspor dari DVR Telview FD161S itu ya, 900 GB katanya kapasitasnya, ke dalam flash disk berkapasitas 32 GB ya. Jadi bayangkan seorang teknisi CCTV Cafe Olivier, dialah yang memilah-milah, memilih-milih ya, seperti CCTV 7 ya, dia potong berarti 15:35 atau berapa itu ya, sampai 17:17, terus 17:18 sampai 18
59 gitu. Jadi dia yang memotong-motong itu ceritanya ya. Jadi kita sedikit kurang sangat tidak percaya kalau Sajidin itu benar-benar dialah yang mengekspor data digital itu dari DVR 900 GB ke dalam flash disk 32 GB ya. Sangat konyol ini Yang Mulia ya. Jadi asal muasal dari barang bukti BB digital ini flash disk 32 GB itu sendiri sudah sangat bermasalah. Jadi coba kita perhatikan ya tanggapan jaksa ya pada kontra memori PK Jessica Kumala Wongso. Nah, inilah jawabannya ya. Saya juga bingung bisa begini ya. Katanya chain of custody, rantai bukti itu harus terlestari, terpelihara. Tapi inilah bayangkan flash disk berasal dari DVR dan pemindahan rekaman dilakukan oleh teknisi CCTV. Dalam persidangan, saksi yang berperan penting dalam pengelolaan rekaman CCTV telah dibacakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dengan sangat jelas. Saudara Sajidin, seorang teknisi CCTV dari Cafe Olivier, menyatakan bahwa dialah yang memindahkan rekaman dari DVR ke flash disk. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian yang menyerahkan flash disk tersebut kepada polisi. Pemindahan rekaman flash disk dilakukan karena DVR hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu dan tindakan ini dilakukan untuk melestarikan bukti yang penting sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Apabila dilihat dari timeline peristiwa tindak pidana ini, tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Sementara penyitaan DVR dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Artinya, rekaman yang ada pada DVR bukan dihapus, namun terhapus secara otomatis. Dikarenakan kapasitas DVR yang hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu ya. Ya, padahal di persidangan katanya hari yang sama, malam itu polisi sudah datang ke Cafe Olivier. Menurut keterangan Devi Krisnawati Siagian. Ya, di sini penyitaan DVR dilakukan 5 Februari 2016. Ya, artinya ini dicocok-cocokkan supaya DVR itu override ya. Jadi tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban untuk menyetel langsung dari DVR ya, seperti di persidangan Sandi Handika mengatakan DVR itu kosong, sudah terhapus katanya begitu ya. Inilah, jadi disengaja alasan ini ya, dicocok-cocokkan, padahal Devi Krisnawati Siagian mengatakan di persidangan polisi langsung datang, kenapa tidak disita kan begitu. Itu satu poin. Poin yang kedua adalah ya, bagaimana mungkin kita menyerahkan barang bukti itu hanya disediakan oleh seorang teknisi CCTV. Ya. Dia yang memilih-milih video CCTV 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 16 sesuai dengan jumlah kanal DVR Telview FD161S yang terpasang di Cafe Olivier ya. Output 1920x80 pixel, laju frame-nya 25 atau 30 frame per detik ya, kodeknya itu APC atau H264. Itulah apanya ya. Dan itu tidak diterangkan oleh Muhammad Noor Nasr ya, sengaja disembunyikan supaya kita tidak tahu ya spesifikasinya itulah. Nah, inilah bayangkan seorang teknisi CCTV katanya sudah sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Ini kan bohong ya. Padahal 270 ISO 27037 itu mengatur tentang akuisisi dari sumber primer yaitu DVR. Ya, bukan yang dari flash disk yang diserahkan oleh Sajidin ini ya. Coba kita lihat ini. Ya. 3.5 Digital evidence, information or data stored or transmitted in binary form that may be relied on as evidence. Jadi
data digital atau bukti digital itu adalah informasi atau data yang disimpan atau ditransmisikan dalam biner, format biner yang dipandang sebagai bukti. Yang ketiga enam ini digital copy evidence ya, ini dalam forensic imaging ya. Coba kita lihat poin 37 ini. Digital evidence first responder atau DEFR. Individual who is authorized, trained, and qualified to act first at an incident scene in performing digital evidence collection and acquisition with the responsibility for handling that evidence. Inilah ISO 27037 ya. Jadi DEFR ini adalah orang yang diberikan wewenang, dilatih, dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi evidence, digital evidence. Jadi orang yang diberikan wewenang dan dilatih dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi. Ya, dalam hal ini ya mengekspor data digital itu dari DVR itu, digital video recorder, tetapi ini dilakukan oleh seorang teknisi CCTV Cafe Olivier. Ya, saya yakin dia mendengar ISO 27037 pun belum tentu dia tahu itu ya. Terus di sini digital evidence specialist 3.8 ya dalam ISO IEC 27037. Digital evidence specialist atau DES ya, individual who can carry out the text of DEFR and has specialized knowledge, skills, and abilities to handle a wide range of technical issues. Jadi DES itu adalah digital evidence specialist ya, orang yang memiliki spesialisasi untuk melakukan DEFR, yaitu akuisisi dan koleksi, mengakuisisi dan mengumpulkan digital evidence. Bayangkan ini ya, bayangkan apakah seorang seorang teknisi CCTV ya yang yang cuma memasang-masang gitu ya, membenarkan paling kalau kabelnya patah atau dimakan tikus. Apakah dia mengikuti standar akuisisi yang diatur ISO 27037 inilah ya. Bermasalah sekali ya. Asal muasal dari barang bukti flash disk berkapasitas 32 GB ya, dan diaku di sini sesuai dengan ISO ya. Saya yakin teknisi ini pun mendengar ISO 27037 pun belum pernah dia seumur hidupnya ya, dan dia tidak pernah dihadirkan di persidangan ya. Jadi hanya BAP saja yang katanya disumpah atau apa, tapi kan dia tidak pernah diuji, divalidasi keterangannya ya, divalidasi oleh pengacara dan hakim ya. Harusnya ini ditolak ini, harusnya ini. Tapi itulah ya, Binsar Gultum Partai Tulus Utapea yang menerima saja apapun terserah para jaksa itu ya. Inilah ya. Jadi selanjutnya ya, sudah asal muasal flash disk 32 GB ini juga bermasalah ya, diakuisisi, dikoleksi atau dikumpulkan oleh hanya seorang teknisi CCTV yang secara ISO ya tentu yang mereka dengung-dengungkan itu ya sangat melanggar ya, harus dilakukan oleh seorang DES yang terlatih, yang memiliki keahlian untuk melakukan akuisisi ya. Terus diakui DVR Telview itu override atau terhapus otomatis, padahal katanya Chris Davis Siagian itu polisi langsung datang. Itulah ya, lagi-lagi alasan DVR override seperti kasus Afiq Maulana di Sumatera Barat. Ya, di samping itu juga masalah selanjutnya adalah ya ini pengakuan Muhammad Noel Azhar ya, di persidangan itu dia menerima dari penyidik Muhammad Noel menerima flash disk 32 GB berisi 29 file. Sementara Christopher Harimandrianto menerima flash disk 13 file. Persidangan mereka bilang melakukan forensic imaging. Kalau mereka melakukan forensic imaging,
ya, maka kedua flash disk tersebut harus otentik, identik, ya, harus identik, harus sama byte demi byte. Ini jumlah filenya saja sudah bermasalah. 29 file, yang satu 13 file. Jadi tidak ada konsistensi isi atau apa namanya, autentikasi isi ini benar-benar berubah. Jadi parah sekali ya barang bukti digital seperti ini, dari asal muasalnya pun sudah bermasalah. Ini bisa dibuktikan ya, coba kita lihat YouTube-nya. Ya, ini bisa diverifikasi langsung dari apa namanya YouTube Kompas TV tanpa harus kita apa namanya download nanti dipermasalahkan oleh Sandi Andika ya. Jadi langsung dari YouTube Kompas TV kita buktikan di sini ya. Judulnya ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news. Di situ di timestamp-nya, time code-nya atau waktu tayang 42.55, 42.55 ini, ya 42 menit 55 detik ini bisa didengarkan ya pengakuan Muhammad Nur Al-Azhar, isinya 29 file flash disk dari penyidik. Flash disk tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Nah, itulah ya, 29 file. Ya. Selanjutnya ya, dari video yang sama ya, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news YouTube Kompas TV ya, waktu tayang 9 jam 8 menit 24 detik. Itu bisa kita dengarkan ya, apa namanya, pengakuan dari Christopher Harimanrianto ya, menerima 13 file flash disk dari penyidik. Ini kan amburadul sekali nih. Untuk sekarang langsung ke dalam materi dari sisi dari flash disk. Di situ ada berapa file yang Anda teliti dan bagaimana cara Anda meneliti itu? Jadi itu saya melihat ada 13 file yang saya... Nah, itulah pengakuannya. Jadi udah inkonsisten isinya. 13 file, Muhammad Nur 29 file. Ya, udah begitu flash disk diproduksi oleh seorang teknisi kafe, teknisi CCTV kafe Olivier. Bukan penyidik yang melakukannya, atau ahli digital evidence ya, atau desk digital evidence specialist menurut ISO 27037 yang mereka dengung-dengungkan. Ini kan sudah bermasalah ya. Ya, selanjutnya ya, Anda bisa lihat di YouTube sidang kasus kopi bersianida, YouTube Kompas TV, kesaksian pegawai Olivier part 2 ya, arsip Kompas TV ya. Jam tayang 52 menit 18 detik ini. Di situ dia berbohong, menipu di persidangan ya, Sandi Andika. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali isi flash disk. Dengan gampang dia menipu ya. Kalau sudah, karena ini kopi sudah jadi kopi nggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi. Nah itulah ya, tidak menyentuh, mengubah atau menyentuh sama sekali katanya. Bisa diperiksa semua ya, karena kita memeriksa langsung dari Kompas TV ya, YouTube-nya. Mereka dilindungi oleh apa namanya undang-undang pers, tidak mengubah ya, langsung tanpa kita copy, kita download tapi langsung kita putarkan ya, biar jangan berkelit lagi itu Sandi Andika itu. Selanjutnya kita periksa ya, isi jumlah folder CCTV yang diputarkan jaksa ini ya, berapa buah. Inilah berubah terus ya, coba kita periksa. Ada bisa periksa itu tajam, full ya, full tajam, jaksa cecar Jessica di sidang kopi sianida. Ini 28 September 2016. Jessica dihadirkan sebagai terdakwa ya, kita lihat coba. Nah inilah kan isinya ya, ini langsung ya, jadi tidak saya screenshot, langsung dari sumbernya ya. CCTV 1 sampai 9, ini ada 13 folder. CCTV 1 sampai 9, date modified-nya bulan 12
Januari ya 2016, 12 Januari 2016. Kalau tadi Sajidin tanggal berapa? Coba kita periksa dulu. Nah, kalau kita lihat keterangan dari atau tanggapan memori PK Jessica Kumala Wongso ya dari jaksa itu, apabila dilihat dari timelinenya peristiwa tindak pidana ini tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Ya, harusnya 6 Januari 2016 diambil ya oleh si apa ya siapa itu Sajidin, tetapi date modified-nya itu tanggal berapa tadi? Coba kita periksa. 12 Januari ya 2016 ya, ada 6 hari itu ya kalau benar ini flash disknya. Terus folder CCTV 15 dan 16 itu date modified-nya ya, artinya date modified bisa diubah, diciptakan ya, ditambahkan. Itu bulan Juli 21 untuk CCTV 15, 26 untuk 26 Juli 2016 untuk CCTV 16. Padahal persidangan sudah berlangsung ya, sedang berlangsung ya, mulai dari 15 Juni 2016. Jadi ya penambahan atau pengubahan ya folder CCTV 15 dan 16 pada flash disk jaksa ini tidak diberitahukan kepada hakim. Harusnya kan perubahan apapun dan alasannya apa, kan gitu. Itu kan harus diberitahu, direport kepada hakim, pengacara, dan lainnya ya. Tapi itulah pengakuannya Sandiandika tidak mengubah, tidak menyentuh sama sekali. Padahal bisa dilihat di sini, bulan 7, 21, dan tanggal 26 Juli 2016 untuk folder CCTV 15 dan 16 ya. Jadi itulah ya, berubah terus. Coba kita lihat di momen lainnya. Ya, di momen lainnya pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan pada tanggal 20 Juli 2016 ya. Ini timestamp-nya juga sama. Bisa kita perhatikan jumlah foldernya ya. Coba kita lihat di sini. Ya, untuk bisa diverifikasi di Kompas TV YouTube kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso. Untuk waktu tayang 52 menit 06 detik ya, kita bisa putarkan ini. Nah inilah kan, bisa kita screenshot. Nah inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 folder, karena folder CCTV 15 dan 16 tadi ditambahkan pada tanggal 21 dan 26 Juli ya. 2016, jadi tanggal 20 Juli pada saat Agus Triyono dihadirkan itu tidak ada. Bayangkan sesuka-suka hati para jaksa ini menipu-nipu ya, mengubah-ubah isi flash disk sebagai barang bukti digital. Selanjutnya bisa kita perhatikan juga isi folder untuk folder CCTV 3 ini ya, pada saat siapa ini siapa namanya ya, pada saat Rasmiati ya, reservasi manajer reservasi tanggal 28 Juli, kalau tidak salah ya, 28 Juli 2016. Kita perhatikan isi folder CCTV 3 yang ada di tangan jaksa dan diputarkan oleh jaksa ya. Sebelumnya saya jelaskan itu bisa diverifikasi di YouTube Kompas TV. Sidang kopi bersianida hadirkan para pegawai Olivier dan adegan rekonstruksi ya. Waktu tayangnya 1 jam 46 menit 28 detik. Nah, inilah dia ya. Isi folder di tangan jaksa ini. Ya. Satu warna, satu gabungan, dua file ya. Selanjutnya ya, di saat lain ya, pada saat Agus Triyono ya dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, kita bisa periksa langsung dari YouTube Kompas TV berjudul kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso dengan waktu tayang 29 menit 46 detik ya, untuk folder CCTV 3 di tangan jaksa.
Nah, inilah dia, ya. Folder CCTV 3 itu tiga file ya. 2 warna, 1 keabuan. Inilah berubah terus ya. Antara 20 Juli dan 28 Juli saja sudah berubah-ubah. Padahal si jaksa penipu itu Sandi Andika mengatakan, "Injin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali." Itulah penipuan terus. Untuk folder CCTV 9 di tangan jaksa, kita bisa periksa ya untuk dari YouTube Kompas TV langsung kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso ya. Ini 20 Juli 2016, Agus Triono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta ya. Waktu tayangnya 52 menit 01 detik, bisa kalian periksa ya. Nah, itulah dia ya, 3 file. 3 file. Nah, itu folder CCTV 9. Selanjutnya ya, ini isi folder CCTV 9 ketika Muhammad Noah Lazar diminta oleh pengacara Jessica, Otto Hasibuan, ya, untuk memutarkan isi flash disk langsung dari jaksa pada tanggal 10 Agustus 2016 ya. Ini timestamp-nya juga sama, 10 Agustus 2016. Muhammad Noah Lazar diminta untuk memutarkan. Nah, inilah ya. Nah, itu folder CCTV 9, kita lihat bisa tayangannya ya. Jadi hanya 2 potongan file, 2 file ini. Oh, ini dia. Ya, hanya ada 2. Padahal tadi pada saat Agus Triono 20 Juli 3 ya. Ya, berubah terus. Nah, untuk isi folder CCTV 7 bisa diverifikasi dari YouTube Kompas TV, judul kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso. Waktu tayang 52 menit 4 detik ya. Ya, 20 Juli 2016. Bisa kita lihat ya, isinya 4 file. 20 Juli 2016. Nah, itu dia. Saya ulangi. Nah, ini dia agak cepat ya dia. Nah, inilah 4 file ya pada saat 20 Juli 2016. Folder CCTV 7 di tangan jaksa itu ya. Selanjutnya 10 Agustus 2016 ketika Muhammad Noah Al-Azhar diminta untuk memutarkan flash disk dari tangan jaksa langsung ya, diputarkan. Kita bisa perhatikan hanya 2 file ya sesuai dengan BAP mereka. Ya. Sebelumnya 4 pada saat 20 Juli, ini 10 Agustus malah jadi cuma 2. Jadi berubah-ubah terus isi flash disk ya. Ya, 10 Agustus 2016. Ya, YouTube Kompas TV, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida breaking news. Waktu tayang 5 jam 31 menit 21 detik. Bisa kita lihat. Nah, itu kan hanya 2 ya. Nah, itu hanya 2. Ya, inilah dia. Tadi diputarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadi di back isinya 2 ya. Nah, itulah. Ya, jadi hanya 2 potongan file pada saat 2 file folder CCTV 7 10 Agustus pada tanggal 20 Juli 2016 Agus Triono dihadirkan 4 ya tadi ya. Aduh, berubah terus. Inilah yang mulia yang memutuskan, semoga menonton ini, bagaimana barang bukti digital diperlakukan mereka secara semena-mena, kan tidak fair play atau tidak fair trial semacam itu. Jadi integritas, keutuhan data itu sudah terobrak-abrik ya. Padahal sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE harus dijamin keutuhannya. Ini jumlah file folder aja berubah, isi folder juga berubah ya. Jadi bagaimana ini yang mulia hakim ya, kita harus
pahamlah ini keutuhan data itu adalah nomor satu dan absolut gitu. Belum lagi Muhammad Noor Al-Azhar menggunakan ini ya, software ini iRedsoft ya, untuk mengotak-atik, yang mulia hakim, yang mengotak-atik lebar dan tinggi frame, ini laju frame juga, kodeknya disuka-suka dia ubah, bisa mendisable audio. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noor Al-Azhar untuk mengabur-ngaburkan, menganimasi segala macam. Ini kan sangat keterlaluan ini, yang mulia ya. Apalah definisinya ini ya, barbar, brutal, biadab, yang cocok ya tiga kata itu untuk mereka-mereka ini. Nah, inilah tercatat di video apa ya, file video CCTV 3 1555 1718. Inilah dia ya, dipakai terhadap file video CCTV 3 yang tertera pada BAP-nya ya, metadata Muhammad Noor Al-Azhar itu. Ya, untuk ini juga kamera satu juga dia pakai juga Muhammad Noor Al-Azhar itu ya. iRedsoft itu ya, freeware, software gratisan itu untuk mengotak-atik lebar frame, laju frame, dan kodek. Begitu juga dengan kamera 9 1535 sampai 1659, ini tercatat di metadatanya penggunaan iRedsoft. Begitu juga yang kamera 7 17 17 18 39. iRedsoft juga dia pakai. Padahal di sini kamera mahkota menentukan pergerakan Jessica sebelum sesudah Mirna Salihin datang ya, 1718, yang bisa dipakai dengan jelas dan terang posisi sedotan, warna kopi, sisa volume kopi, siapa saja yang meminum. Itu malah justru dikaburkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dengan penggunaan freeware iRedsoft. Oke, sekian dululah. Semoga yang mulia hakim nanti bisa menonton ini, atau siapapun yang mengenal beliau-beliau itu ya, agar memperingatkan bahayanya memanipulasi ya, merekayasa bukti digital ya. Meskipun mereka seharusnya tugas kepolisian dan tugas kejaksaan memastikan ya bahwa barang bukti itu otentik, tapi justru mereka lah pelaku rekayasa, manipulasi, mengubah-ubah, mengotak-atik barang bukti digital itu ya. Inilah potret hukum di negara Konoha, Indonesia ya. Oke, sekian dan terima kasih. Horas. Niti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh, lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia. Mati mah ditembak mati, selesai. Nah, nih. Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh, ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari, sampai lompat dia. Ras Belige Akademi ya, kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan
karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya, di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Noah Lazar ya, pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame. Terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Noah Lazar ya, yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Noah Lazar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH 09, jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Noah Lazar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya, mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu dikoreksi atau salah ketik ya. Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik ya? Karena metadata itu kan produk dari tools ya, tools yang sederhana ya, jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik kok salah ketik, seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok ya. Inilah ya betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, premix, dan e-write soft ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya metadata itu berisi tentang ada metadata deskriptif ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata teknis yaitu berisi tentang kodek, resolusi, laju frame dan lainnya ya. Nah, inilah bayangkan ya seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri ya, Muhammad Noah Lazar, dengan enteng metadata salah ketik. Ini kan terlalu barbar, brutal, biadab ya mereka ini ya. Terlaluan sekali. Ya, inilah metadata, contoh produk metadata ya, menggunakan exit tool GUI ya. Ya, ini juga kalau kita pakai media info ya seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena ya. Sudah ketahuan rekayasa tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download e-write soft ya, builder atau e-write soft build ya, di sini kan bisa dilihat sini ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini ya, frame
frame rate-nya ya. Jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini. Terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dalam merekayasa ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu ya. Saya juga bingung, manusia iblis macam apa orang itu ya. Nah, inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noor Al-Azhar ya, si tukang tipu ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Ya, kan. Nah, ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000 ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara ini yang dia bilang dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya ya, dari 25 menjadi 10 ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar ya di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica kalau benar apa yang mereka tuduhkan malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan ya ini di metadatanya kita tangkap ya. Di sini tercatat jejak digitalnya ya, created with Super C, build plus recorder, e-write socks. Ya. Inilah yang dia pakai. Ya. Bayangkan, ya, brutal sekali dia. Ya, kodeknya atau format itu MPEG-4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview, DVR Telview FD161SD. KP Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DVR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya e-write soft C ya, copyright. Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik, mengabur-ngaburkan semuanya pakai e-write soft, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Noor Al-Azhar ini. Ya, penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membinanya ya. Kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya. Jadi studio animator kayak gini ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR Telview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya, 16 kanal ya, kompresinya, kodeknya, kompresornya itu H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920x80, dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah, ini kan 25 fps atau 30 fps ya. 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan, bagus ya. Kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920x80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar, kan? Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih ke apa ya,
lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau APC. Nah, ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Noah Al-Azhar, manusia setan itu, ya, inilah. Semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi, ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noah Al-Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height. Ya. Jadi 2 jutaan pixel, malah diturunkan menjadi setengah juta pixel. Ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin, saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut. 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia. Karena saya yakin begitu dia menggunakan mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam e-shop, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paper bag dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian, baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat ya, yang bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noah Al-Azhar dan Tito Karnavian ya, Krishnamurti. Karena terbukti isi flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus, kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4 ya, folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Itulah ya penipuan jaksa juga yang bekerja sama, khususnya jaksa Sandian Dika dan Ardhito Muardi itu ya. Kan penipu itu Pak. Harusnya ditangkap, dipecat, dipidanakan ya. Rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik ya, salah ketik untuk metadata ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti ya. Ya begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan e-shop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV ya, tetapi tetap saja bersikeras ya, khususnya Sandian Dika itu yang tidak tahu malu itu ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik ya, tidak ada moralitas sama sekali ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas. Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Terima kasih. Bisa perjuangan juga nih kita. Soalnya di mana waktu di Vina, di Cirebon ya. Elektronik boleh nggak? Yang pasti sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia.
Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti petunjuk ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi Saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan belum? Jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok. Belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah yang ditemukan adanya freeware e-laptop untuk memanipulasi Bicara. dimensi frame dan laju frame codec itu belum ada di 2016. Oke, berarti- Freeware freeware ada dua, apa? remake dan e-laptop. Pribadi dan rahasia. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu. 2. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, Ahli pidana ahli 2 pidana orang. 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Iya. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan Nah, supaya objektif, itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel dan Nur Samran. Dr. Nur Samran. Oke. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Ya. Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi Tidak ada bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper Ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV berusaah untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah Ya, gelas sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk sianida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul.
Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari